Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pun pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kuliah ini yang insya Allah akan saya bahas adalah inti daripada ibadah sholat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita beribadah itu ada di dalam pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, wahai manusia, ya ayuhanas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu, walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi pribadi yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain yaitu surat Al-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa penciptaan kita manusia dan juga jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala bentuk ibadah baik mahdoh maupun ghair mahdoh itu kuncinya adalah pada ibadah sholat. Jadi sholat itu ada dua, yaitu sholat lahir dan sholat batin. Karena apa? Jasmani kita, tubuh kita ini kan lahir, tapi ada sisi rohani, ada sisi ruh, maka itu adalah sisi batin. Maka sholat itu ada lahir, ada juga batin. Nah, mengenai sholat ini yaitu sholat lahir dan batin ini adalah cara mempelajarinya itu ada dua juga. Kalau sholat lahir itu kita pelajari dengan disiplin ilmu fikih, ada sholat batin itu adalah kita pelajari dengan ilmu tasawuf. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, hafizu ala sholawati wa sholawatil wusta wa qamu lillahi qanitin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 238 ini adalah Allah menerangkan supaya kita apa? Kita memelihara sholat kita, dan peliharalah sholat wusta, maka berdirilah kepada Allah, yaitu berdirilah untuk sholat, wa qamu lillah, dan berdirilah untuk Allah, yaitu sholat adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menafsirkan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 238 ini, maka Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah dalam kitab Sirrul Asrar mengatakan, yang dimaksud dengan sholawat tadi, yaitu sholat itu adalah sholat seluruh badan yang lahir dengan gerakan-gerakan tubuh, yaitu sholat syariat. Dan adapun yang dimaksud dengan wusta di dalam ayat ini adalah sholat hati nurani atau sholat kolbu, karena kolbu itu berada di tengah. Jadi kolbu itu di tengah, disinilah kolbu jasad kita, tapi kolbu rohani juga di sini, posisinya adalah di tengah. Maka karena kolbu ini berada di tengah badan, antara atas dan bawah, antara kiri dan kanan, dan kolbu juga adalah
letak antara bahagia dan juga celaka. Jadi kolbu ini tempat orang bisa bahagia, juga orang bisa celaka. Maka Rasulullah SAW bersabda yang juga dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hati nurani manusia itu ada di antara dua jari-jari Allah. Allah lah yang membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Ini di dalam sebuah hadis. Oleh karena itu, menurut ulama sufi, bila sholat kolbu zikrullah itu dilupakan, jadi sholat kolbu itu dilupakan, maka rusaklah sholatnya. Dan bila rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh sholat badannya. Jadi ulama tarekat sufi menyatakan dengan dalil bahwa ketika sholat kolbu ini, sholat hati ini dilupakan, maka rusaklah sholatnya. Dan bila rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh sholat badannya. Maka sholat batin itu rusak, maka otomatis sholat lahir pun akan menjadi rusak. Ini disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah sah sholat seseorang kecuali disertai dengan hadirnya kolbu atau khusyuk tadi, kolbu atau zikrullah. Hal ini tidak lantas berkata tanpa dalil, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diperkuat oleh dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dalam surat Toha ayat 14. Allah mengatakan, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang diminta selain ana, selain aku, kata Allah. Maka fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata li zikri, dan dirikanlah sholat adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua ibadah itu kuncinya bisa baik itu terletak pada sholat. Nah, sholat itu bisa baik itu terletak pada zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Syekh Abdul Qadir Jailani Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dalam Tafsirul Asrar, bila sholat lahir dan sholat batin terpadu, maka sempurnalah sholat itu dan pahalanya pun sangat besar, yaitu qurbah, yaitu kedekatan dengan Allah. Karena apa? Karena kolbu itu adalah qalbul mu'min baitullah, hati orang beriman itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika sholat kita sudah sholat lahir dan sholat batin, yaitu digabungkan dengan sholat thariqah dan sholat syariat, kita bisa memadukan itu, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan diberi derajat qurbah. Qurbah itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya zikir ini yang saya terangkan baru inti sholat, belum nanti inti puasa, belum inti ibadah-ibadah yang lain. Jadi kesimpulannya adalah, kalau ingin ibadah kita baik, maka perbaikilah sholat kita. Sholat itu ada sholat lahir dan sholat batin. Sholat lahir caranya adalah kita amalkan dengan tata cara syariat, yaitu fikih ilmunya. Sedangkan sholat batin adalah kita amalkan dengan tata cara thariqah, yaitu dengan ilmunya, ilmu tasawuf. Ketika kita memadukan dua-duanya, itulah kita akan mencapai khusyuk dalam sholat. Jadi khusyuk dalam sholat itu tidak akan bisa diraih tanpa menggabungkan antara sholat lahir dan sholat batin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan sholawat Allahumma sholli ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil azmi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salamullah salamullah alaihi Rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bi'adhi rasulillah wa kulli mujahidinillah li alil mahdi ya Allah bi alil mahdi ya Allah. Salamullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Lillahi islam lil ummah minal wabah wal nikmah wa amin wa minhuma li'alil bab ya Allah bi'alil bab ya Allah. Subhanallah
Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Salli wa sallim wa barik alaihi. Cara lain-lain